نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ada di dalam Kitabus Shalah, masih melanjutkan pada bab Salatil Jamaah wal Imamah. Nomor hadis 344. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya umun nasa wa huwa a'ma. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat ibna ummi maktum untuk dia mengimami manusia, padahal Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa nahwuhu, dan semisalnya Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, perawi-perawinya semuanya siqah, sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Mulakin dan Imam As-Sanani. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita langsung ke beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah. Faedah yang pertama, sihhatu imamatil a'ma hatta bil mubasirin. Sahnya keimamahan orang yang buta. Sahnya imam salat seorang yang buta hingga dia mengimami orang yang bisa melihat, maka sah. Didahulukan dia untuk menjadi imam selama annahu a'lamul hadirina bil Qur'ani was sunnah wa afdaluhum bittuqa was salah. Orang yang buta tetap didahulukan dia menjadi imam selama dia adalah
orang yang paling alim dari kalangan orang yang hadir itu terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia adalah yang paling bertakwa dan yang paling saleh. Ini yang menjadi kaidah. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling aqra, yang paling baik, yang paling fasih, yang paling banyak, ya, paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya, yang paling paham terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nanti karakter yang lainnya. Kemudian yang kedua, anna ma yukhsha min adami tawaqqihi an najasati umurun mashkukun fiha wa hiya fi hadhil hali ma'fuun anha wa takunu maghmuratan bi janibi kafa'atihi wa salahiyatihi li hadzal amal. Adapun apa yang dikhawatirkan dari orang yang buta, dia tidak bisa menjaga najis, dia tidak terjaga dari najis gitu. Ini adalah perkara yang masih diragukan. Barangkali ada yang beralasan orang buta nggak pantas menjadi imam. Kenapa? Kan salah satu syarat sah salat adalah bersih dari najis. Orang buta nanti dikhawatirkan dia nggak bisa menjaga diri dari najis. Ini adalah perkara yang masykuk, perkara yang masih diragukan. Dan dalam kondisi yang seperti ini dia dimaafkan. Maka keraguan terhadap orang yang buta tadi tidak bisa menjaga najis ini akan menjadi tidak terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan dan bagusnya ia untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu menjadi imam salat, dan dia memang memiliki kemahiran, kemampuan, kapasitas untuk itu. Jadi dugaan ini dia tidak bisa menjaga najis ini akan tenggelam, ya, tidak terlihat, tidak dianggap kalau dibandingkan dengan kelebihan dan memang pantas dia untuk menjadi imam. Kemudian faedah yang ketiga, qaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ibna Ummi Maktum lil imamah li sabiqatihi fil islami wa huwa minal muhajirin al awwalin wa huwa minal qura wal ulama wastahaqqa al imamah bihadhil fadail. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi imam ini karena lebih dahulunya dia dalam masuk Islam. Ini termasuk generasi yang pertama, ya, bahwa minal muhajirin al awwalin, ya, orang-orang yang hijrah dari generasi yang pertama. Sebagaimana kita sampaikan pada persyaratan atau karakter, ya, dari imam, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya, setelah kemampuan mereka dalam Al-Quran dan Sunnah, maka di antara persyaratan berikutnya adalah siapa yang paling dahulu masuk Islam. Sedangkan beliau ini termasuk orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Wa huwa minal qurra wal ulama.
Kemudian Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang ahli qiraah dan juga seorang ulama yang paham, yang mengerti, yang mengilmui tentang syariat, maka berhaklah dia menjadi imam dengan keutamaan ini. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat dari hadis ini, annal quwwah 'alal amal wal amanah 'alaihi takunu bihasabil amal alladhi yuqamu bih. Fa inna ahata bani ummi maktum la tunqasu min quwwatihi fihi wa amanatihi 'alaihi syai'ah. Adapun al-quwwah, kekuatan, kemampuan terhadap suatu amal dan jujurnya dia terhadap suatu amal, ini tergantung sesuai dengan perbuatan yang dilaksanakan. Ini sebagaimana dalam kisah kan, putrinya Nabi Syuaib ya, meminta kepada Nabi Syuaib untuk mengambil seorang pekerja adalah al-qawiyyu al-amin, fa inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Orang yang kuat dan orang yang terpercaya, orang yang amanah. Dan al-quwwah, orang yang kuat dan orang yang amanah ini masing-masing perbuatan itu nanti ya sesuai ya dengan apa ya, sesuai dengan kondisinya dia gitu. Kalau dalam bekerja misalnya dia mengembala kambing ya, seperti Nabi Musa alaihissalam membantu ya keluarga Nabi Syuaib alaihissalam ya, al-quwwah di sini ya pertama ya kuat fisik karena sesuai dengan pekerjaannya, kemudian amanah, dia jujur. Nah, kalau dalam masalah keimamahan untuk menjadi imam salat, ya kuwah di sini, kekuatan di sini memang kemampuannya dia, kemahirannya dia gitu. Bukan dilihat hanya sekedar fisik. Kemudian amanahnya dia, bagaimana dia jujur dalam menjalankan, merasa punya tanggung jawab tatkala diminta. Ini yang disebut dengan al-qawi al-amin. Maka di sini kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, cacat yang ada pada Ibnu Ummi Maktum tidak mengurangi kemampuan dan amanahnya beliau sedikit pun dalam menjalankan tugas yang telah diangkat oleh Nabi SAW untuk menjadi imamnya, yakni para sahabat yang lain. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini, al-zahir anna wilayatan Nabi SAW li Bani Ummi Maktum wilayatun ammah fi salati wa ghairiha. Zahir dari hadis ini, pengangkatan Nabi SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah pengangkatan yang sifatnya umum. Beliau mengangkat sahabat ini untuk menjadi pemimpin ya, bukan hanya dalam masalah salat tapi dalam yang lain juga. Jadi wilayah ammah fi shalah wa ghairiha, pengangkatan yang sifatnya umum ya, di dalam salat maupun yang lainnya. Maka di sini falahu ayyaftiya, maka Abdullah bin Ummi Maktum dia pun berfatwa, dia pun memutuskan perkara di tengah manusia, wa yudiru ahwalal muqimin fil Madinah ya, dia pun mengatur urusan penduduk yang ada di kota Madinah. Wa bihadza tasihhu
wilayatul a'ma ala qada wal futsya wa ghairi dzalik. Maka dengan hadis ini, dengan peristiwa ini sah pengangkatan orang yang buta ya untuk dia memutuskan perkara, kemudian untuk memberikan fatwa dan yang lainnya. Tatkala dia diangkat menjadi qadhi misalnya, atau dia diangkat menjadi pemimpin misalnya, maka wallahu alam berdasarkan riwayat ini maka sah selagi memang dia memiliki kemampuan. Apalagi kalau di sini ya dia seorang yang alim, dia memutuskan perkara, memberikan fatwa, menjadi qadhi. Maka ini sah. Kemudian faedah yang keenam, annal maqamati ad-diniyah wal qiyadati al-islamiyah la tunalu illa bihadhihi al-muahhilati minal ilmi an-nafi' wal istiqamah wa taqwa. Adapun kedudukan yang tinggi dari kedudukan agama, kepemimpinan al-islamiyah, al-qiyadah al-islamiyah, kepemimpinan Islam, maka ini tidak diperoleh, tidak didapatkan kecuali dengan keahlian atau persyaratan diantaranya minal ilmin nafi', dia memiliki ilmu yang bermanfaat, wal istiqamah, dia termasuk orang yang istiqamah di atas agama, wat taqwa, orang yang bertakwa. Ini yang akan meraih, yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama. Kemudian faedah yang ketujuh, keistimewaan yang agung ini dan kepercayaan yang besar, wasiqah al-kabirah, kepercayaan yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal sahabi al-jalil, buat sahabat yang mulia ini, tu'tabaru min manaqibihi al-kibar, ini dianggap merupakan kedudukan beliau yang utama, ini biografinya beliau yang utama. Wahya siqatun muayyadatun bil ismatin nabawiyah, wahya kasyahadah an-nabawiyah ala salahihi, dan ini merupakan kepercayaan yang dikuatkan dengan penjagaan nubuwah, dengan ismah an-nubuwah. Dan ini seperti persaksian an-nubuwah atas kesolehannya. Wallahu alam, apa yang diangkat atau yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini untuk menjadi imam salat dan yang lainnya, ini merupakan apa? Keutamaan. Ini merupakan manakib, kedudukan ya, biografi yang utama, kedudukan yang utama yang dimiliki oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kepercayaan ini, kata beliau ya, diperkuat dengan al-ismah an-nabawiyah, itu penjagaan nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memilihnya. Dan ini seperti persaksian ya, persaksian an-nubuwah, persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atas kesolehan daripada sahabat ini. Wallahu alam, ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam, intinya hadis ini menyatakan bahwasanya imam salat dari orang yang buta, maka itu adalah sah, dan anggapan kalau mereka tidak bisa menjaga najis, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil ya untuk meniadakan mereka
dari kedudukan yang utama ini, kalau memang mereka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 345. Wa ani bani Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian untuk siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, salatlah terhadap orang yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa di sini? Ya, ada kewajiban kita sholat jenazah kepada orang yang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini mananya sallu ala man qala la ilaha illallah. Dan salatlah kalian di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini syahidnya dari hadis ini. Salatlah di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah. Syekh Al-Basam rahimahullah menyebutkan ya di dalam keterangannya beliau di sini, beliau menukil perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, berarti dalam At-Talkhis ini memiliki beberapa jalan ya hadis ini. Pertama, diriwayat oleh Imam Baihaqi dari jalur Utsman bin Abdurrahman dari Atha dari Abdullah bin Umar. Utsman bin Abdurrahman ini Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan dia seorang yang dusta. Berarti hadisnya ya lemah kalau diriwayatkan oleh orang yang dusta. Jalur yang kedua diriwayatkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Di dalam sanadnya ada Khalid bin Ismail matruk. Jalur yang ketiga dari Abi Al-Walid Al-Makhzumi, dan yang mengikuti dia adalah Abu Al-Bakhtari, dan dia seorang yang kadzab, pendusta. Jalur yang keempat dari Mujahid dari Abdullah bin Umar. Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Fadl, dia juga ada seorang yang matruk, yang ditinggalkan. Kemudian jalur yang kelima dari jalurnya Utsman bin Abdullah bin Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Utsman dikatakan di sini adalah oleh Al-Imam Ibnu Adi, dia seorang yang al-wad'i, memalsukan. Wallahu alam. Imam Al-Baihaqi mengatakan semua hadis-hadisnya ini, ya hadis-hadisnya ini semuanya lemah dengan puncak kelemahan. Al-Imam Abu Hatim mengatakan hadisnya mungkar. Al-Imam Ibnu Mulakin mengatakan hadisnya dari semua jalannya la yasbut, ini tidak sabit, tidak kuat ya. Wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun Syekh Al-Basam rahimahullah tetap menyebutkan di sini beberapa faedah dari hadis ini. Kalau dari sisi riwayat hadis ini lemah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya sahnya keimamahan, sahnya menjadi imam orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, wa inna hazihil kalimata dalilu islamih. Karena kalimat ini yang diucapkan oleh dia la ilaha illallah sebagai bukti keislamannya dia. Ini
yang dimaksud dalam hadis ini ya. Ya, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia muslim. Berarti kalau dia muslim boleh untuk menjadi imam ya. Ini kaidah yang pertama ya. Kemudian kaidah yang kedua, kama yadullu ala wujubi shalah ala janazati man mata wa huwa yaqul la ilaha illallah. Liannaha tadullu ala annahu mata musliman. Sebagaimana juga hadis ini menunjukkan wajibnya salat terhadap jenazah seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena hal itu menunjukkan dia memang meninggal dunia dalam keadaan muslim. Dan ini al-hukmu ala zahirihi. Kita menghukumi sesuai dengan zahirnya. Ya, kalau zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia muslim. Adapun kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan misalnya yang menjadikan gugurnya la ilaha illallah, rusaknya la ilaha illallah, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia melakukan kesyirikan besar misalnya, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting zahirnya kita lihat dia muslim, ya udah, berarti ada kewajiban bagi kita mensalati jenazahnya. Kemudian faedah yang ketiga, istathna ba'dul ulama wa minhum al-hanabilah as-salata 'alal ghal wa 'ala qatili namsih. Sebahagian para ulama, di antaranya ulama al-Hanabilah, mengecualikan untuk mensalati jenazah orang yang gulul. Apa gulul ini? Mengambil harta rampasan perang ya sebelum mendapatkan jatah bagiannya, atau terhadap orang yang membunuh dirinya, ya bunuh diri ya. Maka di sini sebahagian para ulama mengatakan disunahkan bagi seorang imam al-awam, bagi seorang pemimpin au naibihi atau wakilnya, atau di sini tokoh agama, tokoh masyarakat ya, agar tidak mensalati orang ini tadi. Orang yang dia mati, di antaranya mati dalam perbuatan dosa besar seperti bunuh diri, atau dia melakukan gulul tadi. Ya, dia merampas, mengambil harta ya. Pertama di sini harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini agar tidak mensalatinya sebagai hukuman, sebagai peringatan ya, tankilan wa tanfiran min halihima liyartadi'a ghairuhuma ya. Ini untuk memberikan hukuman, memberikan peringatan, membuat takutnya ya orang lain dari keadaan seperti yang dilakukan oleh kedua orang ini tadi ya, agar yang lainnya berhenti dan tidak mau melakukannya. Wallahu alam, ini bisa dilakukan sebagai bagian daripada apa? Ya, bagian daripada dakwah. Ya, kalau seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang ulama misalnya ya, dan kalau dia tidak mau mensolati jenazah orang pelaku maksiat, maka ini akan memberikan barangkali ya rasa takut bagi pelaku maksiat yang lainnya. Bagaimana nanti kalau seandainya dia mati misalnya, ya dia tidak mau disolati oleh seorang tokoh misalnya, seorang ulama, sebagaimana yang telah terjadi misalnya kepada teman-teman mereka yang mati di atas kemaksiatan. Ini kan bagian daripada dakwah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ala sihhati imamatil fasik, sahnya orang yang fasik menjadi imam. Lianna kalimatal ikhlas tadullu ala islamih, karena kalimat tauhid, kalimat ikhlas la ilaha illallah
menunjukkan tentang keislamannya, wala tadullu ala adalatihi, bukan menunjukkan kepada keadilannya, bukan menunjukkan kepada ketakwaannya, tapi kepada keislamannya. Walau kanatil adalah syartan, seandainya keadilan, adil, ketaatan ya, kalau seandainya ketaatan itu merupakan syarat, ya syarat dalam menjadi imam harus taat gitu, maka di sini la lazimah, maka wajib al-bahsu anha, maka di sini wajib untuk menyeleksinya, wa tahqiqu fi wujudiha, dan memastikan keberadaannya, keberadaan ketakwaan tersebut. Wallahu alam, tapi ketakwaan bukan merupakan syarat sahnya menjadi imam. Berdasarkan riwayat ini, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang penting dia Islam, dan tentunya memenuhi syarat ya. Adapun yang kita sampaikan pada hadis yang sebelumnya adalah siapa yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian yang paling paham terhadap sunnah, kemudian yang paling pertama hijrah, kemudian yang paling pertama masuk Islam ya, kemudian yang paling tertua ya. Ini kan kalau banyak orang, nah mereka inilah yang paling utama. Nah, tapi secara umum ya, kalau seorang tadi sudah muslim, maka dia boleh untuk menjadi imam. Kemudian faedah yang kelima, qala Syekhul Islam, ya Syekhul Islam mengatakan ittafaqa al-a'immah, sepakat para imam, para a'immah ala karahati salah khalfal fasik, dibenci salat di belakang seorang imam yang fasik, cuma hukumnya dibenci. 6. Kalau sah ya sah, kalau dibenci ya, di sini a'immah, para ulama, para a'immah, para imam sepakat mengatakan itu memang dibenci, tapi salatnya sah. Qala al-Mawardi yuhramu 'alal imam tansibul fasik imaman fi salawati li'annahu ma'murun bi mura'atil masalih. Diharamkan bagi seorang pemimpin mengangkat orang yang fasik menjadi imam salat. Nah, kalau ini kewajiban seorang pemimpin, terutama di sini ya pemimpin al-awam ya, pemimpin yang utama. Barangkali pengangkatan imam dalam salat-salat atau memimpin salat dalam masjid-masjid yang ada di wilayahnya, itu adalah barangkali SK-nya, tugasnya misalnya adalah dari para pemimpin ya, gubernur ya, misalnya bupati, wali kota, atau camat ya, atau orang-orang yang memang dari pemerintahan ya. Maka di sini kewajiban bagi mereka untuk mengangkat imam tadi adalah imam yang adil, imam yang taat. Haram bagi mereka untuk mengangkat imam yang fasik. Wallahu alam, begitu juga para takmir masjid ya. Nah, maka ya tidak layak untuk mengangkat, yakni menjadi imam masjid adalah orang yang fasik. Siapa itu fasik? Fasik itu apa? Orang yang al-kharij an ta'atillah ya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku dosa besar. Ini namanya orang yang fasik.
atau dia terus menerus barangkali melakukan perbuatan dosa kecil tapi terus menerus ya, nah ini bisa jadi keluar dia dari ketaatan nanti. Nah, karena seorang pemimpin ya, maka dia diperintahkan ya untuk menjaga kemaslahatan, masalih mana yang paling maslahat itulah yang dia perhatikan. Jadi untuk menjadi imam kan kemaslahatannya adalah mengangkat imam yang adil, yang taat, bukan yang fasik. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ya bagi seorang boleh untuk dia salat di belakang man la ya'lamu haluhu, orang yang tidak diketahui keadaannya, min fiskin aw adalah, apakah dia seorang yang fasik ataukah dia seorang yang adil. Fala yustaratu al ilmu bihalihi, tidak disyaratkan harus mengetahui keadaannya. Terutama di sini barangkali kalau kita salat di masjid-masjid yang kita tidak mengetahui keberadaan jamaah dan imamnya, ya sudah, yang penting dia sudah maju di depan, dia muslim, udah kita sholat di belakangnya. Tidak ada persyaratan kita harus mengetahui, cross check dulu ya, cross check dulu bagaimana orang ini ya soleh atau enggak. Tidak ada persyaratan yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Adapun kalau bagi pemimpin tadi, bagi para tamir ya, karena kan mereka punya hak tadi ya untuk memilih yang paling terbaik. Wallahu alam. Kemudian disebutkan di sini ada khilaf para ulama. Memang ada khilaf apakah sah tadi ya kita salat di belakang orang yang fasik ataukah tidak. Memang ada khilaf. Imam Malik dan yang masyhur daripada Imam Ahmad, dari dua riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Adapun pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan sah. Wallahu alam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ini dari ulama-ulama terdahulu, mengatakan bahwasannya sah salat di belakang seorang imam yang fasik. Adapun ulama-ulama belakangan yang mengatakan sah seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan yang lainnya dari para ulama-ulama al-muhaqqiqin yang meneliti dalam masalah ini, maka itu adalah sah. Di antara dalilnya Abdullah bin Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Siapa Al-Hajjaj bin Yusuf? Terkenal, dia adalah seorang yang ini seorang panglima salah ya, yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darahnya para ulama. Terkenal dengan kebengisannya ya. Di antara ulama yang dia bunuh bahkan sahabat, Abdullah bin Zubair. Ini di antara sahabat yang menjadi korban kebengisannya dia. Kemudian seorang ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, ini juga ya menjadi korban dari kebengisannya. Namun lihat di sini, Abdullah bin Umar salat di belakangnya. Kemudian juga Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang dia tertuduh ya melakukan sihir, melakukan perdukunan.
Wallahu ta'ala alam. Maka di sini berdasarkan riwayat ini bahwasanya salat di belakang orang yang fasik maka sah. Kemudian ini barangkali kaidah sebagaimana kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, wal aslu hukum asalnya anna man sahat salatuhu li namsih sahat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya untuk dirinya, kalau dia salat sendirian sah salatnya, maka sah juga dia salat untuk mengimami orang lain. Sehingga di sini salatnya orang yang fasik, dia salat sendirian sah tanpa ada perselisihan dari para ulama. Ya, dia salat sendiri ya sah orang yang fasik. Berarti dia mensalat bersama kaum muslimin yang lain, dia menjadi imam, maka sah juga. Wallahu alam. Barangkali ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun hadis yang berikutnya ya, masih ada satu hadis lagi pada bab ini sebelum nanti kita masuk kepada bab yang berikutnya tentang salat orang-orang yang al-musafir, salatnya orang musafir dan salatnya orang yang sakit. Dan insyaallah barangkali yang akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.